Kadang-kadang cahaya terbesar yang turun dari langit tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tetapi diam-diam menyentuh sebuah jiwa dan mengubah seluruh arah hidupnya. Ada kalanya seseorang berjalan melalui hidup dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada tanda khusus yang terlihat oleh orang lain. Tidak ada suara dari langit yang memanggil namanya. Dunia tetap berjalan seperti biasa, matahari terbit, orang-orang sibuk dengan urusan mereka, kendaraan melintas, percakapan terdengar di sudut-sudut kota. Segalanya tampak normal, namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan dengan jari. Bukan pula sesuatu yang bisa dibuktikan dengan kata-kata yang sederhana. Hanya sebuah rasa yang samar, seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh, tetapi cukup dekat untuk membuat hati terdiam sejenak. Kadang rasa itu muncul ketika seseorang sedang sendirian. Mungkin saat duduk di teras rumah pada malam hari, ketika langit dipenuhi bintang dan udara terasa lebih sunyi daripada biasanya. Atau ketika berjalan sendirian di jalan yang tidak terlalu ramai, sementara pikiran perlahan-lahan menjauh dari keramaian dunia. Ada momen ketika seseorang tiba-tiba berhenti dari kesibukan, lalu bertanya dalam hati dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mengapa hidup terasa seperti ini? Mengapa ada hari-hari ketika segalanya berjalan baik, tetapi hati tetap merasa ada sesuatu yang belum ditemukan? Dan mengapa, di tengah kehidupan yang tampak biasa saja, muncul perasaan seolah-olah ada sesuatu yang sedang memanggil dari kejauhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu memiliki jawaban yang cepat. Bahkan sering kali pertanyaan itu hanya berputar-putar dalam pikiran selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar terjawab. Tetapi justru disitulah perjalanan batin manusia sering dimulai. Ada orang yang menjalani hidup tanpa pernah terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Mereka bangun pagi, bekerja, bercanda dengan teman, pulang ke rumah, dan mengulang rutinitas yang sama setiap hari. Hidup berjalan dengan ritme yang sederhana dan cukup. Dan itu tidak salah. Namun ada juga orang-orang yang di tengah rutinitas yang sama, tiba-tiba merasa bahwa hidup seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam daripada yang terlihat. Bukan berarti mereka lebih baik dari orang lain. Bukan berarti mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki siapapun. Tetapi mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sebuah ruang sunyi di dalam hati yang terus menunggu untuk dipahami. Aku pernah merasakan perasaan itu. Suatu malam, beberapa tahun yang lalu, aku duduk sendirian di luar rumah. Malam itu tidak terlalu dingin, tetapi anginnya cukup pelan sehingga daun-daun pohon bergerak perlahan. Lampu-lampu rumah di sekitar tampak redup dari kejauhan, dan suara televisi dari rumah tetangga terdengar samar-samar. Aku tidak sedang melakukan apapun yang penting. Hanya duduk, melihat langit. Entah mengapa malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku ingat menatap bintang-bintang cukup lama. Tidak ada pikiran yang jelas. Hanya semacam rasa kosong yang aneh, tetapi bukan kosong yang menyakitkan. Lebih seperti ruang luas yang belum terisi oleh sesuatu. Lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang sangat sederhana di dalam hati. Apakah hidup ini hanya tentang menjalani hari demi hari, atau sebenarnya ada sesuatu yang sedang menunggu untuk ditemukan? Pertanyaan itu datang begitu saja. Tidak ada alasan khusus mengapa aku memikirkannya. Bahkan sampai sekarang aku tidak tahu mengapa pertanyaan itu muncul pada malam itu. Tetapi sejak saat itu, sesuatu berubah. Bukan perubahan besar yang dramatis seperti dalam cerita-cerita film. Tidak ada kejadian luar biasa. Tidak ada tanda dari langit, namun cara memandang hidup perlahan-lahan bergeser. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa mulai terasa berbeda. Misalnya, ketika melihat seseorang membantu orang lain tanpa diminta, atau ketika melihat seorang anak kecil tertawa dengan tulus tanpa memikirkan apapun.
Bahkan ketika melihat seseorang yang sedang berjuang melewati kesulitan hidup, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah-olah semua itu adalah potongan kecil dari sebuah cerita besar yang belum sepenuhnya dipahami. Dan kadang-kadang, di tengah semua itu, muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Perasaan bahwa hidup ini tidak sepenuhnya kebetulan. Bahwa ada hal-hal yang terjadi bukan sekadar karena waktu dan keadaan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja dengan cara yang sangat halus. Namun tentu saja, pikiran seperti ini sering menimbulkan keraguan juga. Bukankah manusia sering membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada? Bukankah hati kadang-kadang terlalu mudah percaya pada perasaan yang belum tentu benar? Pertanyaan-pertanyaan itu juga pernah muncul di pikiranku. Bahkan cukup sering. Ada hari-hari ketika aku merasa bahwa semua pemikiran tentang makna hidup hanyalah hasil dari imajinasi yang terlalu jauh. Bahwa sebenarnya hidup ini sederhana saja, lahir, tumbuh, bekerja, lalu suatu hari nanti semuanya selesai. Dan mungkin memang benar begitu. Namun anehnya, meskipun pikiran mencoba menyederhanakan semuanya, hati tetap tidak sepenuhnya setuju. Ada bagian dari diri yang terus merasa bahwa kehidupan memiliki lapisan yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Seperti sebuah buku yang hanya dibaca sampulnya saja. Aku ingat suatu hari ketika berbicara dengan seorang teman lama. Kami duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tidak ada percakapan yang terlalu serius. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan, keluarga, dan hal-hal sederhana lainnya. Tetapi di tengah percakapan itu, temanku tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Ia berkata, "Pernah nggak kamu merasa, seolah-olah hidup ini sedang menyiapkan sesuatu untukmu, tapi kamu sendiri belum tahu apa itu?" Kalimat itu sangat sederhana. Namun entah mengapa rasanya seperti seseorang sedang membuka sebuah pintu yang selama ini hanya setengah tertutup di dalam pikiranku. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Karena ternyata aku tidak sendirian merasakan hal seperti itu. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan sesuatu yang menarik. Ternyata cukup banyak orang yang pernah merasakan hal yang sama, meskipun mereka jarang membicarakannya secara terbuka. Ada yang merasakannya ketika melewati masa sulit dalam hidup. Ada yang merasakannya setelah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ada pula yang merasakannya justru ketika hidup tampak berjalan baik-baik saja. Perasaan itu datang dengan cara yang berbeda pada setiap orang. Kadang muncul sebagai kegelisahan, kadang sebagai kerinduan yang tidak jelas arahnya. Kadang hanya sebagai pertanyaan sederhana yang terus berulang di dalam hati. Namun ada satu hal yang tampaknya sama. Perasaan bahwa hidup ini menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dilihat oleh mata. Dan ketika seseorang mulai menyadari hal itu, cara ia memandang dunia perlahan-lahan berubah. Hal-hal yang dulu dianggap kecil mulai terasa memiliki makna. Kesunyian tidak lagi selalu terasa menakutkan. Bahkan kesendirian kadang menjadi ruang yang paling jujur untuk memahami diri sendiri. Aku pernah berjalan sendirian cukup jauh suatu sore, tanpa tujuan yang jelas. Langit sedang berwarna jingga, dan udara terasa hangat. Orang-orang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba aku merasa sangat tenang. Bukan karena semua masalah hidup sudah selesai, bukan karena aku menemukan jawaban dari semua pertanyaan, tetapi karena untuk pertama kalinya aku merasa tidak perlu memaksa diri memahami semuanya sekaligus. Mungkin memang ada hal-hal dalam hidup yang baru akan dimengerti setelah seseorang berjalan cukup jauh. Mungkin ada bagian dari perjalanan manusia yang tidak bisa dijelaskan sejak awal. Dan mungkin, memang ada saat-saat tertentu ketika sesuatu yang sangat halus menyentuh kehidupan seseorang, lalu perlahan-lahan mengarahkannya ke jalan yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Jika dipikirkan dengan logika,
Gagasan itu terdengar sangat sederhana. Namun ketika direnungkan lebih dalam, ia membawa kita pada sebuah pertanyaan yang cukup besar. Apakah mungkin bahwa di tengah kehidupan yang tampak biasa ini, ada jiwa-jiwa yang tanpa sadar sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih dalam? Bukan dalam arti kehebatan dunia, bukan dalam arti menjadi lebih penting daripada orang lain, tetapi dalam arti bahwa perjalanan hidup mereka memiliki makna yang mungkin belum terlihat sekarang. Dan jika memang ada saat-saat ketika cahaya yang sangat halus seolah menyentuh sebuah kehidupan, mungkin peristiwa itu tidak selalu disertai dengan tanda-tanda yang dramatis. Mungkin ia datang dengan sangat tenang, diam-diam, hampir tidak terlihat, seperti cahaya yang turun di malam hari tanpa suara. Dan hanya hati yang benar-benar hening yang mampu merasakannya. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, ada baiknya kita sejenak menenangkan pikiran dan melihat kembali perjalanan hidup kita sendiri. Barangkali ada momen-momen kecil yang dulu terasa biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan makna yang lebih dalam. Barangkali ada pengalaman yang pernah membuat hati terdiam tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin ada perasaan yang selama ini sulit dijelaskan, tetapi selalu kembali muncul dalam berbagai bentuk. Semua itu bisa saja menjadi bagian dari perjalanan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan dari titik perenungan inilah, perlahan-lahan kita bisa mulai membuka lapisan berikutnya dari cerita ini. Mari kita melangkah dengan tenang, dan perlahan mulai menyingkap 7 rahasia yang sering kali tersembunyi di balik perjalanan jiwa yang diam-diam disentuh oleh cahaya dari langit. 1. Kepekaan hati yang tidak semua orang mengalaminya. Ada orang-orang yang berjalan melalui kehidupan dengan hati yang tenang dan stabil. Mereka bisa menyaksikan berbagai peristiwa tanpa terlalu terpengaruh secara emosional. Namun ada juga jenis jiwa yang berbeda. Jiwa yang seolah memiliki lapisan perasaan yang jauh lebih dalam, lebih halus, dan lebih peka terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Kepekaan seperti ini seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Dari luar, orang tersebut tampak biasa saja. Ia tertawa seperti orang lain, bekerja seperti orang lain, dan menjalani hidup dengan cara yang tampaknya sederhana. Tetapi di dalam dirinya, ada dunia perasaan yang jauh lebih luas daripada yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Aku pernah menyadari hal itu pada diriku sendiri suatu hari yang sangat sederhana. Saat itu aku berada di sebuah tempat yang tidak terlalu ramai. Di seberang jalan, aku melihat seorang lelaki tua sedang duduk sendirian di bangku kecil. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dari pemandangan itu. Banyak orang tua duduk di pinggir jalan setiap hari. Tidak ada yang aneh. Namun entah mengapa, ketika aku melihat wajahnya, ada sesuatu yang terasa menyentuh hati. Aku tidak mengenalnya. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Tetapi di wajahnya ada semacam kelelahan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan usia. Seperti seseorang yang telah berjalan sangat jauh dalam hidup dan membawa banyak cerita yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Aku berdiri cukup lama memperhatikan dari kejauhan. Dan anehnya, saat itu aku merasakan sesuatu yang sangat halus. Bukan kesedihan yang jelas. Bukan juga rasa iba yang dramatis. Lebih seperti getaran kecil di dalam hati yang membuatku sadar bahwa manusia sering menyimpan begitu banyak hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Pengalaman kecil seperti itu mungkin tampak sepele. Namun jika seseorang sering mengalaminya, ia akan mulai menyadari bahwa hatinya bekerja dengan cara yang sedikit berbeda. Kepekaan seperti ini kadang menjadi anugerah, tetapi kadang juga menjadi beban. Karena ketika seseorang terlalu peka terhadap perasaan orang lain, ia juga lebih mudah merasakan kesedihan, kekecewaan, dan luka yang ada di sekelilingnya. Hal-hal yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain bisa terasa sangat nyata bagi dirinya. Aku pernah berada dalam situasi ketika seorang teman bercerita tentang masalah hidupnya.
Ia berbicara dengan nada yang santai, bahkan sesekali tertawa. Orang lain yang mendengar mungkin menganggap ceritanya biasa saja. Namun di balik kata-katanya, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sedang ia sembunyikan. Ada kesedihan yang tidak ia ucapkan. Dan setelah percakapan itu selesai, aku justru memikirkan ceritanya cukup lama. Bukan karena aku ingin ikut campur dalam hidupnya, tetapi karena hatiku seolah tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan. Pada saat-saat seperti itulah aku sering bertanya dalam hati, apakah semua orang merasakan hal seperti ini? Atau hanya sebagian kecil manusia yang memiliki kepekaan seperti ini? Pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban yang pasti. Namun dari waktu ke waktu aku mulai memahami satu hal, kepekaan hati sering kali muncul pada orang-orang yang terbiasa merenung tentang kehidupan. Mereka tidak hanya melihat dunia dari permukaan. Mereka juga mencoba merasakan. Dan mungkin karena itulah, dalam banyak kisah spiritual, jiwa yang sering disebut terpilih tidak selalu ditandai dengan kehebatan luar biasa. Justru sering kali ditandai dengan sesuatu yang sangat sederhana, hati yang mampu merasakan dunia dengan lebih dalam. Kepekaan itu tidak membuat seseorang menjadi lebih hebat dari orang lain. Tetapi ia membuat hidup terasa lebih nyata, lebih hidup, lebih penuh makna. 2. Ujian hidup yang seolah datang tanpa henti. Jika seseorang memperhatikan perjalanan hidupnya dengan jujur, ia mungkin akan menyadari bahwa tidak semua fase kehidupan berjalan dengan mudah. Ada masa-masa ketika segala sesuatu terasa begitu berat. Ada masa ketika rencana yang sudah disusun dengan baik tiba-tiba runtuh. Ada masa ketika kepercayaan kepada seseorang berubah menjadi kekecewaan. Bahkan ada masa ketika seseorang merasa seolah-olah hidup sedang mengujinya tanpa henti. Aku pernah berada di titik seperti itu. Suatu waktu dalam hidupku, beberapa hal tidak berjalan seperti yang aku harapkan. Bukan satu masalah besar yang terjadi sekaligus, tetapi serangkaian hal kecil yang datang berturut-turut. Masalah pekerjaan, hubungan dengan beberapa orang yang tiba-tiba berubah. Dan perasaan seolah-olah semua usaha yang dilakukan tidak menghasilkan apapun. Pada saat-saat seperti itu, pikiran manusia sering dipenuhi pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa ini terjadi? Apakah aku melakukan kesalahan? Atau memang hidup harus berjalan seperti ini? Ada malam ketika aku duduk sendirian dan merasa sangat lelah secara batin. Bukan lelah secara fisik, tetapi lelah karena terlalu banyak berpikir. Aku ingat pernah berkata dalam hati dengan jujur, mengapa perjalanan ini terasa begitu berat? Namun anehnya, ketika waktu terus berjalan dan aku mulai melihat semua peristiwa itu dari jarak yang lebih jauh, aku menyadari sesuatu yang tidak kusadari sebelumnya. Kesulitan-kesulitan itu ternyata mengubah cara pandangku terhadap banyak hal. Dulu aku cenderung melihat kehidupan dengan cara yang sederhana. Jika sesuatu berjalan baik, berarti semuanya baik. Jika sesuatu gagal, berarti itu hanya kesalahan yang harus diperbaiki. Namun setelah melewati beberapa fase yang tidak mudah, aku mulai memahami bahwa kehidupan memiliki cara yang sangat unik untuk membentuk manusia. Kadang justru melalui kegagalan, kadang melalui kehilangan, kadang melalui kesunyian yang panjang. Aku pernah berbicara dengan seseorang yang lebih tua dariku. Ia mengatakan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sampai sekarang aku masih mengingatnya. Ia berkata, ujian hidup itu bukan selalu tentang menghukum kita. Kadang itu hanya cara hidup membuat kita berhenti sebentar dan melihat diri kita dengan lebih jujur. Kalimat itu membuatku berpikir cukup lama. Mungkin memang benar, karena ketika hidup berjalan terlalu lancar, manusia sering lupa untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Ia sibuk mengejar banyak hal tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya ia cari. Namun ketika kesulitan datang, tiba-tiba semua hal terasa lebih nyata. Seseorang mulai merenung, mulai mempertanyakan arah hidupnya,
Mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekadar keberhasilan yang terlihat dari luar. Dan mungkin disitulah salah satu rahasia perjalanan jiwa. Bahwa kadang-kadang, kesulitan bukanlah tanda bahwa seseorang sedang dijauhkan dari jalan yang benar. Justru mungkin ia sedang diarahkan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. 3. Perasaan berbeda yang sulit dijelaskan. Ada orang yang sejak kecil merasa sangat nyaman mengikuti arus kehidupan yang umum. Mereka tidak terlalu banyak mempertanyakan segala sesuatu. Mereka menerima kehidupan sebagaimana adanya, dan itu sudah cukup. Namun ada juga orang yang sering merasa sedikit berbeda. Bukan dalam arti aneh atau terasing secara sosial, tetapi lebih seperti seseorang yang melihat dunia dari sudut pandang yang tidak selalu sama dengan kebanyakan orang. Aku pernah merasakan hal itu berkali-kali dalam hidupku. Misalnya ketika berada dalam sebuah percakapan yang ramai. Banyak orang berbicara tentang hal-hal yang sangat praktis, pekerjaan, uang, rencana masa depan, atau berbagai hal lain yang memang penting dalam kehidupan. Aku ikut mendengarkan, aku juga ikut berbicara, namun di dalam hati, sering muncul perasaan yang agak sulit dijelaskan. Seolah-olah pikiranku sedang berada di tempat lain. Bukan karena aku tidak menghargai percakapan itu, tetapi karena ada bagian dari diriku yang selalu bertanya tentang hal-hal yang lebih dalam. Apa sebenarnya tujuan dari semua kesibukan ini? Mengapa manusia begitu sibuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya akan ditinggalkan juga? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul tanpa direncanakan. Dan kadang aku merasa sedikit aneh memikirkannya. Karena tidak semua orang merasa perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Namun seiring waktu, aku mulai memahami bahwa perasaan berbeda seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Itu hanya tanda bahwa setiap manusia memiliki cara masing-masing dalam memahami kehidupan. Ada yang fokus pada tindakan, ada yang fokus pada pencapaian, ada pula yang secara alami tertarik untuk merenung lebih dalam tentang makna hidup. Dan mungkin orang-orang yang memiliki kecenderungan seperti ini memang sering merasa sedikit berbeda dari lingkungan sekitarnya. Tetapi perbedaan itu tidak selalu buruk. Kadang justru dari perasaan itulah muncul banyak pemikiran yang membuat seseorang lebih sadar tentang hidupnya sendiri. Ia tidak hanya menjalani kehidupan secara otomatis. Ia juga mencoba memahaminya. 4. Intuisi yang perlahan menjadi penuntun. Ada satu hal yang sering muncul dalam perjalanan batin seseorang, meskipun pada awalnya sulit dipercaya, yaitu intuisi. Banyak orang menganggap intuisi hanya sebagai perasaan yang tidak jelas, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena itu sering kali diabaikan. Namun pengalaman hidup kadang menunjukkan bahwa intuisi memiliki peran yang cukup besar dalam keputusan manusia. Aku pernah mengalami sesuatu yang membuatku mulai memperhatikan hal ini dengan lebih serius. Suatu hari aku hampir membuat keputusan yang menurut logika terlihat sangat baik. Semua orang yang aku ajak bicara mengatakan bahwa itu pilihan yang tepat. Tidak ada alasan kuat untuk menolaknya. Namun anehnya, di dalam hati ada rasa kecil yang membuatku ragu. Bukan rasa takut yang besar. Hanya semacam bisikan yang sangat halus yang mengatakan bahwa mungkin aku perlu berpikir lebih lama. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang membuat keputusan itu akhirnya tidak jadi diambil. Dan setelah melihat apa yang terjadi setelahnya, aku menyadari bahwa jika aku mengikuti rencana awal, mungkin situasinya akan jauh lebih rumit. Saat itulah aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Dari mana sebenarnya datangnya intuisi itu? Apakah itu hanya kebetulan? Atau memang ada bagian dari kesadaran manusia yang mampu membaca sesuatu sebelum pikiran logis memahaminya? Aku tidak memiliki jawaban pasti. Namun satu hal yang mulai kupahami adalah bahwa hati manusia sering menyimpan pengetahuan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Bukan berarti kita harus selalu mengikuti perasaan tanpa berpikir. Tetapi ada saat-saat ketika suara hati yang sangat tenang justru menjadi penuntun yang paling jujur. Dan mungkin, bagi sebagian jiwa yang sedang menjalani perjalanan batin yang lebih dalam, intuisi itu perlahan-lahan menjadi seperti cahaya kecil. Tidak terang, tidak mencolok, tetapi cukup untuk menunjukkan arah ketika jalan di depan terasa gelap. 5. Ketika orang-orang tanpa sadar datang membawa cerita hidupnya. Ada satu hal yang mulai kusadari setelah perjalanan batin itu berjalan cukup lama. Sesuatu yang pada awalnya terasa kebetulan, tetapi lama-kelamaan tampak seperti pola yang berulang. Orang-orang sering datang untuk bercerita. Bukan karena aku seorang penasihat. Bukan juga karena aku memiliki jawaban untuk semua persoalan hidup. Bahkan seringkali aku sendiri masih kebingungan menghadapi banyak hal dalam hidupku sendiri. Namun entah mengapa, ada saja orang yang tiba-tiba membuka cerita hidupnya. Kadang itu teman lama, kadang orang yang baru dikenal. Bahkan pernah beberapa kali seseorang yang sebenarnya tidak terlalu dekat justru berbicara dengan sangat jujur tentang hal-hal yang sangat pribadi. Awalnya aku merasa sedikit canggung. Aku pernah bertanya dalam hati, mengapa mereka memilih bercerita kepadaku? Padahal di sekitar mereka pasti ada orang lain yang lebih berpengalaman, lebih bijaksana, atau lebih mampu memberi solusi. Namun suatu hari aku menyadari sesuatu yang sederhana. Mungkin bukan jawaban yang mereka cari. Mungkin mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Aku ingat sebuah kejadian yang sangat membekas. Suatu malam aku duduk bersama seorang teman yang sudah lama tidak bertemu. Kami berbicara tentang banyak hal ringan, tertawa tentang kenangan lama, dan mengobrol seperti biasanya. Namun tiba-tiba percakapan berubah arah. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya yang sebenarnya tidak sebaik yang terlihat dari luar. Tentang tekanan yang ia rasakan, tentang harapan keluarganya, tentang rasa lelah yang selama ini ia simpan sendirian. Aku hanya mendengarkan, tidak banyak bicara, tidak memberi nasihat yang panjang. Hanya sesekali mengangguk dan mengatakan bahwa aku mengerti perasaannya. Setelah beberapa saat ia berhenti bicara, dan menarik napas panjang, lalu ia berkata sesuatu yang sangat sederhana. Aneh ya, aku jarang cerita seperti ini ke orang lain. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Karena sebenarnya aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Aku hanya hadir dan mendengarkan. Namun dari situ aku mulai memahami satu hal penting dalam kehidupan manusia. Kadang yang paling dibutuhkan oleh seseorang bukanlah solusi yang rumit. Bukan juga kata-kata bijak yang panjang. Kadang yang paling dibutuhkan hanyalah ruang yang aman untuk menjadi manusia. Ruang di mana seseorang boleh jujur tentang kelemahannya tanpa takut dihakimi. Dan jika seseorang memiliki hati yang cukup tenang untuk menyediakan ruang itu, tanpa sadar ia sering menjadi tempat persinggahan bagi cerita-cerita hidup orang lain. Hal ini tentu tidak selalu mudah. Karena ketika seseorang sering mendengar cerita tentang kesedihan, kegagalan, atau luka batin orang lain, ia juga harus belajar menjaga keseimbangan dalam dirinya sendiri. Aku pernah mengalami masa ketika terlalu banyak cerita orang lain membuat pikiranku terasa penuh. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena hati manusia juga memiliki batas. Disitulah aku belajar sesuatu yang sangat penting, membantu orang lain tidak selalu berarti memikul semua beban mereka. Kadang membantu hanya berarti menemani mereka berjalan sebentar. Memberi mereka sedikit cahaya ketika jalan terasa gelap. Setelah itu mereka harus melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Dan kita pun harus kembali merawat hati kita sendiri. Namun dari semua pengalaman itu, ada satu kesadaran yang semakin kuat. Bahwa kehadiran manusia bagi manusia lain seringkali lebih berharga daripada kata-kata yang paling indah sekalipun. Dan mungkin, bagi sebagian jiwa,
inilah salah satu bentuk cahaya yang diam-diam turun dalam hidup mereka. Bukan cahaya yang membuat mereka menjadi tokoh besar, tetapi cahaya yang membuat mereka mampu menjadi tempat teduh bagi orang lain. 6. Pencarian makna yang tidak pernah benar-benar selesai. Ada fase dalam kehidupan manusia ketika ia mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan secara serius. Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya tidak muncul dalam suasana ramai. Ia lebih sering datang dalam kesunyian, dalam perjalanan pulang yang panjang, dalam malam yang tenang ketika semua orang sudah tidur, atau ketika seseorang tiba-tiba merasa sangat sadar bahwa hidup ini berjalan lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Aku pernah mengalami momen seperti itu ketika suatu sore berjalan sendirian cukup jauh. Langit saat itu berwarna jingga, dan angin bertiup pelan. Di sekelilingku orang-orang masih sibuk dengan aktivitas mereka. Ada yang berbicara di telepon, ada yang tergesa-gesa pulang, ada yang tertawa bersama teman. Semuanya tampak normal, namun di tengah suasana itu, aku tiba-tiba merasa sangat hening di dalam hati. Bukan kesedihan, bukan juga kebahagiaan. Lebih seperti kesadaran yang sangat tenang bahwa hidup ini sebenarnya adalah perjalanan yang misterius. Aku berhenti sebentar dan melihat langit. Lalu muncul satu pertanyaan yang sangat jujur dalam pikiranku. Untuk apa sebenarnya semua perjalanan ini? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang langsung. Dan mungkin memang tidak perlu. Karena justru dari pertanyaan seperti itulah manusia mulai mencari makna hidup dengan lebih sungguh-sungguh. Aku mulai membaca lebih banyak hal tentang kehidupan, mendengar berbagai sudut pandang orang lain, dan memperhatikan pengalaman-pengalaman kecil yang dulu sering terlewatkan. Namun semakin lama aku mencari, semakin aku menyadari satu hal yang agak mengejutkan. Makna hidup ternyata tidak selalu ditemukan dalam jawaban yang besar. Kadang ia muncul dalam hal-hal kecil yang sangat sederhana. Dalam percakapan yang jujur, dalam tindakan baik yang dilakukan tanpa diketahui siapapun, dalam keberanian seseorang untuk tetap berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat. Aku pernah melihat seorang lelaki membantu orang tua menyeberang jalan. Peristiwa itu berlangsung hanya beberapa menit. Setelah itu semua orang kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberi penghargaan. Namun pemandangan kecil itu membuatku berpikir cukup lama. Betapa banyak kebaikan di dunia ini yang terjadi tanpa sorotan apapun. Betapa banyak manusia yang melakukan hal baik hanya karena hati mereka mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar. Dan mungkin disitulah salah satu makna hidup yang paling sederhana. Bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian besar yang diingat oleh banyak orang. Tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani hari-harinya dengan hati yang jujur. Pencarian makna ini tentu tidak pernah benar-benar selesai. Setiap fase kehidupan membawa pertanyaan baru. Namun justru disitulah keindahannya. Karena selama manusia masih mau bertanya dengan jujur tentang hidupnya, ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. 7. Cahaya sejati yang tidak pernah membutuhkan pengakuan. Setelah melalui banyak perenungan, pengalaman, dan percakapan dengan berbagai orang, ada satu kesimpulan sederhana yang perlahan-lahan tumbuh di dalam hatiku. Cahaya yang paling sejati dalam hidup manusia tidak selalu terlihat oleh dunia. Bahkan seringkali ia justru tersembunyi. Kita hidup di dunia yang sering mengagungkan sesuatu yang besar dan mencolok. Orang yang terkenal dianggap berhasil. Orang yang memiliki banyak pengaruh dianggap penting. Namun ketika seseorang benar-benar memperhatikan kehidupan dengan lebih tenang, ia akan melihat sesuatu yang berbeda. Ia akan melihat bahwa banyak cahaya terbesar justru muncul dari orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Aku pernah mengenal seorang lelaki tua di lingkungan tempatku tinggal dulu. Ia bukan orang terkenal, ia tidak memiliki jabatan penting. Kehidupannya sangat biasa,
Namun ada sesuatu yang membuat banyak orang menghormatinya. Ia selalu bersikap baik kepada siapapun. Ia tidak pernah berbicara dengan nada tinggi. Ia sering membantu orang lain tanpa membuatnya terlihat seperti kebaikan yang besar. Aku ingat suatu pagi melihatnya membantu seseorang memperbaiki motor yang mogok di pinggir jalan. Ia melakukannya dengan sangat tenang, seolah itu hal yang sangat biasa. Setelah selesai, ia hanya tersenyum dan melanjutkan jalannya. Tidak ada drama, tidak ada cerita panjang. Namun entah mengapa, pemandangan itu membuatku berpikir lama. Aku menyadari bahwa kebaikan yang tulus memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Ia tidak membutuhkan sorotan. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia hanya ada, dan perlahan menyentuh kehidupan orang lain. Dan mungkin inilah puncak dari semua perenungan tentang cahaya langit yang sering dibicarakan dalam berbagai kisah spiritual. Bahwa cahaya itu bukan tentang menjadi seseorang yang istimewa di mata dunia. Bukan tentang memiliki kekuatan luar biasa. Tetapi tentang bagaimana seseorang menjaga hatinya tetap jernih di tengah dunia yang sering kali penuh kebisingan. Tentang bagaimana ia tetap memilih kebaikan meskipun tidak ada yang memuji. Tentang bagaimana ia tetap rendah hati meskipun hidup memberinya kesempatan untuk menjadi sombong. Jika benar ada saat ketika langit diam-diam menandai nama seseorang, mungkin tanda itu tidak terlihat oleh mata manusia. Mungkin tanda itu hanya berupa sesuatu yang sangat sederhana. Hati yang tidak berhenti belajar menjadi lebih baik. Kesadaran untuk hidup dengan jujur, dan keberanian untuk tetap menjadi manusia yang baik, bahkan ketika dunia tidak selalu memberi alasan untuk itu. Dan, ketika seseorang sampai pada pemahaman itu, ia mungkin menyadari satu hal yang sangat menenangkan. Bahwa cahaya yang sebenarnya tidak pernah datang dari luar. Ia sudah ada di dalam diri manusia sejak awal. Tugas kita hanyalah merawatnya, agar tetap menyala. Pada akhirnya, cahaya yang paling jujur bukanlah cahaya yang dilihat oleh banyak mata, tetapi cahaya yang diam-diam membuat seseorang memilih menjadi manusia yang lebih baik. Jika kita melihat kembali seluruh perjalanan pemikiran yang telah kita lalui, ada satu perasaan yang perlahan-lahan muncul seperti pagi yang datang tanpa suara. Perasaan itu tidak datang dengan gemuruh. Ia tidak memaksa. Ia hanya hadir dengan tenang, seperti kesadaran yang tumbuh setelah seseorang berjalan cukup jauh di dalam dirinya sendiri. Barangkali sejak awal kita semua pernah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah getaran kecil di dalam hati yang membuat kita sesekali berhenti dari kesibukan hidup, lalu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah hidup ini hanya sekadar rangkaian hari yang berlalu? Apakah semua perjalanan, kegagalan, harapan, dan kesedihan yang kita alami hanya bagian dari rutinitas yang akan hilang begitu saja? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang bekerja dalam diam? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu memiliki jawaban yang cepat. Bahkan mungkin memang tidak diciptakan untuk dijawab dengan cepat. Ada hal-hal dalam kehidupan yang baru bisa dipahami setelah seseorang berjalan cukup lama, merasakan banyak pengalaman, dan belajar melihat hidup dengan hati yang lebih tenang. Aku sendiri pernah berada dalam fase ketika semua hal terasa seperti teka-teki. Ada masa ketika aku mencoba memahami hidup hanya dengan logika. Aku berpikir bahwa selama seseorang bekerja keras, membuat rencana yang baik, dan mengikuti langkah-langkah yang benar, maka hidup akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun kenyataan hidup ternyata tidak sesederhana itu. Ada rencana yang gagal, ada hubungan yang berubah, ada harapan yang tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Pada awalnya hal-hal seperti itu terasa menyakitkan. Bahkan kadang terasa tidak adil. Kita bertanya dalam hati mengapa hal itu harus terjadi kepada kita. Aku masih ingat satu masa dalam hidup ketika hampir semua yang aku rencanakan tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Rasanya seperti sedang berjalan di jalan yang penuh kabut. Tidak tahu harus melangkah kemana.
Tidak tahu apakah langkah yang diambil benar atau salah. Pada masa itu, aku sering duduk sendirian cukup lama. Bukan karena ingin menjauh dari orang lain, tetapi karena ada terlalu banyak pertanyaan yang berputar di dalam pikiran. Mengapa hidup terasa begitu rumit? Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang sedang mencoba mengajarkan sesuatu kepada kita? Seiring waktu berjalan, perlahan-lahan aku mulai memahami bahwa kehidupan sering bekerja dengan cara yang tidak langsung. Ia tidak selalu memberikan jawaban pada saat kita memintanya. Ia lebih sering memberi pengalaman. Dan dari pengalaman itulah manusia belajar memahami dirinya sendiri. Ada saat ketika seseorang mulai menyadari bahwa kepekaan hati yang ia miliki bukanlah kelemahan, tetapi cara hidup membuatnya melihat dunia dengan lebih dalam. Ada saat ketika ujian yang dulu terasa seperti hukuman ternyata justru membentuk kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya. Ada juga saat ketika perasaan berbeda yang dulu terasa aneh ternyata hanya tanda bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri dalam memahami kehidupan. Semakin lama seseorang merenungkan hal-hal seperti ini, semakin ia menyadari bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling hebat. Hidup lebih mirip perjalanan panjang untuk menjadi manusia yang lebih sadar. Kesadaran itu tidak selalu datang melalui pengalaman yang indah. Kadang justru lahir dari kesulitan, dari kehilangan, dari kesunyian yang panjang. Namun disitulah letak kejujuran hidup. Karena ketika seseorang telah melewati berbagai fase itu, ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terlalu terpesona oleh hal-hal yang hanya tampak besar di permukaan. Ia mulai menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya sering terlewatkan. Aku pernah mengalami momen yang sangat sederhana tetapi sangat membekas dalam ingatan. Suatu pagi aku berjalan di jalan kecil yang tidak terlalu ramai. Matahari baru saja naik, dan udara masih terasa segar. Di kejauhan aku melihat seorang ibu tua sedang menyapu halaman rumahnya dengan sangat pelan. Tidak ada yang istimewa dari pemandangan itu. Ia hanya menyapu halaman seperti yang mungkin ia lakukan setiap hari. Namun entah mengapa, saat itu aku berhenti sebentar dan memperhatikannya. Ada ketenangan dalam gerakannya. Tidak terburu-buru. Tidak terlihat terbebani oleh apapun. Ia hanya melakukan sesuatu yang sederhana dengan penuh kesadaran. Pada saat itu tiba-tiba muncul pemahaman kecil dalam pikiranku. Betapa sering manusia mencari makna hidup di tempat-tempat yang jauh, padahal makna itu mungkin hadir dalam hal-hal yang sangat dekat. Dalam cara seseorang memperlakukan orang lain. Dalam kejujuran seseorang menjalani hari-harinya. Dalam keberanian seseorang untuk tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Dan mungkin disitulah inti dari semua pembahasan yang telah kita renungkan bersama. Bahwa apa yang sering disebut sebagai cahaya langit dalam kehidupan manusia sebenarnya tidak selalu berbentuk peristiwa yang luar biasa. Ia bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam hati yang tetap lembut meskipun pernah terluka. Dalam kesabaran seseorang yang tetap memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dalam kemampuan seseorang untuk mendengarkan orang lain dengan tulus tanpa merasa lebih tinggi. Jika benar ada jiwa-jiwa yang ditandai oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kehidupan biasa, mungkin tanda itu bukanlah kehebatan yang terlihat. Mungkin tanda itu justru berupa kesadaran yang perlahan tumbuh di dalam hati seseorang. Kesadaran bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan kebisingan. Kesadaran bahwa setiap manusia yang kita temui sedang membawa cerita hidupnya sendiri. Kesadaran bahwa kebaikan yang kecil sekalipun memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Semakin lama seseorang hidup dengan kesadaran seperti itu, semakin ia menyadari bahwa kebahagiaan yang paling dalam tidak selalu datang dari pencapaian besar. Ia sering datang dari ketenangan. Dari hati yang tidak lagi terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
Dari kemampuan untuk menerima bahwa hidup memiliki jalannya sendiri. Aku pernah berbicara dengan seorang lelaki tua yang pernah melalui banyak pengalaman hidup. Ia tidak berbicara panjang lebar, tetapi ada satu kalimatnya yang sangat sederhana dan selalu aku ingat sampai sekarang. Ia berkata, "Kalau kamu ingin hidupmu tenang, jangan terlalu sibuk menjadi orang yang terlihat hebat. Cukup jadilah orang yang hatinya tetap baik." Kalimat itu sangat singkat, namun semakin lama aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa mungkin itulah salah satu kebijaksanaan paling sederhana dalam hidup. Karena pada akhirnya, yang benar-benar tersisa dari kehidupan seseorang bukanlah seberapa besar ia dikenal. Yang tersisa adalah bagaimana ia pernah membuat orang lain merasa dihargai. Bagaimana ia pernah hadir dalam hidup seseorang dengan tulus. Bagaimana ia pernah memilih untuk menjadi manusia yang baik, bahkan ketika dunia tidak selalu memberikan alasan yang mudah untuk melakukannya. Dan jika suatu hari nanti seseorang menoleh kembali ke perjalanan hidupnya, mungkin ia akan menyadari sesuatu yang sangat menenangkan. Bahwa cahaya yang selama ini ia cari di luar sebenarnya sudah lama ada di dalam dirinya. Ia mungkin hanya tertutup oleh kesibukan, oleh keraguan, oleh berbagai luka yang pernah dialami. Namun cahaya itu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu untuk disadari kembali. Karena pada akhirnya, perjalanan manusia bukanlah tentang menjadi sempurna. Perjalanan manusia adalah tentang terus belajar menjadi lebih baik. Selangkah demi selangkah, hari demi hari, dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Dan jika kita bisa menjalani perjalanan itu dengan hati yang jujur, mungkin itulah bentuk paling sederhana dari cahaya yang sering kita bayangkan turun dari langit. Bukan cahaya yang membuat seseorang menjadi luar biasa di mata dunia, tetapi cahaya yang membuat seseorang tetap manusia, tetap rendah hati, tetap peduli, tetap berusaha membawa sedikit kebaikan ke dalam dunia yang kadang terasa begitu rumit. Sebelum kita menutup perenungan panjang ini, izinkan satu pemikiran sederhana tinggal sejenak di hati kita. Jika suatu hari kita merasa hidup terasa berat, jika suatu hari kita merasa perjalanan ini terlalu sunyi, mungkin itu bukan tanda bahwa kita sedang berjalan sendirian. Mungkin itu hanya bagian dari perjalanan yang sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sadar. Dan siapa tahu, dalam diam yang paling sunyi sekalipun, ada cahaya yang perlahan-lahan sedang menemukan jalannya menuju hati kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan ini bersama. Jika kata-kata ini pernah terasa dekat dengan pengalaman hidupmu, semoga ia menjadi pengingat kecil bahwa setiap manusia memiliki cahaya yang layak untuk dijaga. Teruslah berjalan dengan hati yang tenang. Teruslah menjadi manusia yang baik, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Dan semoga setiap langkah yang kita ambil selalu membawa kita lebih dekat kepada makna hidup yang sejati. Kadang-kadang cahaya terbesar yang turun dari langit tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tetapi diam-diam menyentuh sebuah jiwa dan mengubah seluruh arah hidupnya. Ada kalanya seseorang berjalan melalui hidup dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada tanda khusus yang terlihat oleh orang lain. Tidak ada suara dari langit yang memanggil namanya. Dunia tetap berjalan seperti biasa, matahari terbit, orang-orang sibuk dengan urusan mereka, kendaraan melintas, percakapan terdengar di sudut-sudut kota. Segalanya tampak normal, namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan dengan jari. Bukan pula sesuatu yang bisa dibuktikan dengan kata-kata yang sederhana. Hanya sebuah rasa yang samar, seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh, tetapi cukup dekat untuk membuat hati terdiam sejenak. Kadang rasa itu muncul ketika seseorang sedang sendirian. Mungkin saat duduk di teras rumah pada malam hari, ketika langit dipenuhi bintang dan udara terasa lebih sunyi daripada biasanya. Atau ketika berjalan sendirian di jalan yang tidak terlalu ramai,
sementara pikiran perlahan-lahan menjauh dari keramaian dunia. Ada momen ketika seseorang tiba-tiba berhenti dari kesibukan, lalu bertanya dalam hati dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mengapa hidup terasa seperti ini? Mengapa ada hari-hari ketika segalanya berjalan baik, tetapi hati tetap merasa ada sesuatu yang belum ditemukan? Dan mengapa, di tengah kehidupan yang tampak biasa saja, muncul perasaan seolah-olah ada sesuatu yang sedang memanggil dari kejauhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu memiliki jawaban yang cepat. Bahkan seringkali pertanyaan itu hanya berputar-putar dalam pikiran selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar terjawab. Tetapi justru disitulah perjalanan batin manusia sering dimulai. Ada orang yang menjalani hidup tanpa pernah terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Mereka bangun pagi, bekerja, bercanda dengan teman, pulang ke rumah, dan mengulang rutinitas yang sama setiap hari. Hidup berjalan dengan ritme yang sederhana dan cukup. Dan itu tidak salah. Namun ada juga orang-orang yang di tengah rutinitas yang sama, tiba-tiba merasa bahwa hidup seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam daripada yang terlihat. Bukan berarti mereka lebih baik dari orang lain. Bukan berarti mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki siapapun. Tetapi mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sebuah ruang sunyi di dalam hati yang terus menunggu untuk dipahami. Aku pernah merasakan perasaan itu. Suatu malam, beberapa tahun yang lalu, aku duduk sendirian di luar rumah. Malam itu tidak terlalu dingin, tetapi anginnya cukup pelan sehingga daun-daun pohon bergerak perlahan. Lampu-lampu rumah di sekitar tampak redup dari kejauhan, dan suara televisi dari rumah tetangga terdengar samar-samar. Aku tidak sedang melakukan apapun yang penting. Hanya duduk, melihat langit. Entah mengapa malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku ingat menatap bintang-bintang cukup lama. Tidak ada pikiran yang jelas. Hanya semacam rasa kosong yang aneh, tetapi bukan kosong yang menyakitkan. Lebih seperti ruang luas yang belum terisi oleh sesuatu. Lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang sangat sederhana di dalam hati. Apakah hidup ini hanya tentang menjalani hari demi hari, atau sebenarnya ada sesuatu yang sedang menunggu untuk ditemukan? Pertanyaan itu datang begitu saja. Tidak ada alasan khusus mengapa aku memikirkannya. Bahkan sampai sekarang aku tidak tahu mengapa pertanyaan itu muncul pada malam itu. Tetapi sejak saat itu, sesuatu berubah. Bukan perubahan besar yang dramatis seperti dalam cerita-cerita film. Tidak ada kejadian luar biasa. Tidak ada tanda dari langit. Namun cara memandang hidup perlahan-lahan bergeser. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa mulai terasa berbeda. Misalnya, ketika melihat seseorang membantu orang lain tanpa diminta, atau ketika melihat seorang anak kecil tertawa dengan tulus tanpa memikirkan apapun. Bahkan ketika melihat seseorang yang sedang berjuang melewati kesulitan hidup, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah-olah semua itu adalah potongan kecil dari sebuah cerita besar yang belum sepenuhnya dipahami. Dan kadang-kadang, di tengah semua itu, muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Perasaan bahwa hidup ini tidak sepenuhnya kebetulan. Bahwa ada hal-hal yang terjadi bukan sekadar karena waktu dan keadaan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja dengan cara yang sangat halus. Namun tentu saja, pikiran seperti ini sering menimbulkan keraguan juga. Bukankah manusia sering membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada? Bukankah hati kadang-kadang terlalu mudah percaya pada perasaan yang belum tentu benar? Pertanyaan-pertanyaan itu juga pernah muncul di pikiranku. Bahkan cukup sering. Ada hari-hari ketika aku merasa bahwa semua pemikiran tentang makna hidup hanyalah hasil dari imajinasi yang terlalu jauh. Bahwa sebenarnya hidup ini sederhana saja, lahir, tumbuh, bekerja, lalu suatu hari nanti semuanya selesai. Dan mungkin memang benar begitu. Namun anehnya,
Meskipun pikiran mencoba menyederhanakan semuanya, hati tetap tidak sepenuhnya setuju. Ada bagian dari diri yang terus merasa bahwa kehidupan memiliki lapisan yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Seperti sebuah buku yang hanya dibaca sampulnya saja. Aku ingat suatu hari ketika berbicara dengan seorang teman lama. Kami duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tidak ada percakapan yang terlalu serius. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan, keluarga, dan hal-hal sederhana lainnya. Tetapi di tengah percakapan itu, temanku tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Ia berkata, "Pernah nggak kamu merasa, seolah-olah hidup ini sedang menyiapkan sesuatu untukmu, tapi kamu sendiri belum tahu apa itu?" Kalimat itu sangat sederhana, namun entah mengapa rasanya seperti seseorang sedang membuka sebuah pintu yang selama ini hanya setengah tertutup di dalam pikiranku. Aku tidak langsung menjawab, aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Karena ternyata aku tidak sendirian merasakan hal seperti itu. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan sesuatu yang menarik. Ternyata cukup banyak orang yang pernah merasakan hal yang sama, meskipun mereka jarang membicarakannya secara terbuka. Ada yang merasakannya ketika melewati masa sulit dalam hidup. Ada yang merasakannya setelah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ada pula yang merasakannya justru ketika hidup tampak berjalan baik-baik saja. Perasaan itu datang dengan cara yang berbeda pada setiap orang. Kadang muncul sebagai kegelisahan, kadang sebagai kerinduan yang tidak jelas arahnya, kadang hanya sebagai pertanyaan sederhana yang terus berulang di dalam hati. Namun ada satu hal yang tampaknya sama. Perasaan bahwa hidup ini menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dilihat oleh mata. Dan ketika seseorang mulai menyadari hal itu, cara ia memandang dunia perlahan-lahan berubah. Hal-hal yang dulu dianggap kecil mulai terasa memiliki makna. Kesunyian tidak lagi selalu terasa menakutkan. Bahkan kesendirian kadang menjadi ruang yang paling jujur untuk memahami diri sendiri. Aku pernah berjalan sendirian cukup jauh suatu sore, tanpa tujuan yang jelas. Langit sedang berwarna jingga, dan udara terasa hangat. Orang-orang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba aku merasa sangat tenang. Bukan karena semua masalah hidup sudah selesai. Bukan karena aku menemukan jawaban dari semua pertanyaan. Tetapi karena untuk pertama kalinya aku merasa tidak perlu memaksa diri memahami semuanya sekaligus. Mungkin memang ada hal-hal dalam hidup yang baru akan dimengerti setelah seseorang berjalan cukup jauh. Mungkin ada bagian dari perjalanan manusia yang tidak bisa dijelaskan sejak awal. Dan mungkin, memang ada saat-saat tertentu ketika sesuatu yang sangat halus menyentuh kehidupan seseorang, lalu perlahan-lahan mengarahkannya ke jalan yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Jika dipikirkan dengan logika, gagasan itu terdengar sangat sederhana. Namun ketika direnungkan lebih dalam, ia membawa kita pada sebuah pertanyaan yang cukup besar. Apakah mungkin bahwa di tengah kehidupan yang tampak biasa ini, ada jiwa-jiwa yang tanpa sadar sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih dalam? Bukan dalam arti kehebatan dunia, bukan dalam arti menjadi lebih penting daripada orang lain, tetapi dalam arti bahwa perjalanan hidup mereka memiliki makna yang mungkin belum terlihat sekarang. Dan jika memang ada saat-saat ketika cahaya yang sangat halus seolah menyentuh sebuah kehidupan, mungkin peristiwa itu tidak selalu disertai dengan tanda-tanda yang dramatis. Mungkin ia datang dengan sangat tenang, diam-diam, hampir tidak terlihat, seperti cahaya yang turun di malam hari tanpa suara, dan hanya hati yang benar-benar hening yang mampu merasakannya. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, ada baiknya kita sejenak menenangkan pikiran dan melihat kembali perjalanan hidup kita sendiri. Barangkali ada momen-momen kecil yang dulu terasa biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan makna yang lebih dalam.
Barangkali ada pengalaman yang pernah membuat hati terdiam tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin ada perasaan yang selama ini sulit dijelaskan, tetapi selalu kembali muncul dalam berbagai bentuk. Semua itu bisa saja menjadi bagian dari perjalanan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan dari titik perenungan inilah, perlahan-lahan kita bisa mulai membuka lapisan berikutnya dari cerita ini. Mari kita melangkah dengan tenang, dan perlahan mulai menyingkap 7 rahasia yang sering kali tersembunyi di balik perjalanan jiwa yang diam-diam disentuh oleh cahaya dari langit. 1. Kepekaan hati yang tidak semua orang mengalaminya. Ada orang-orang yang berjalan melalui kehidupan dengan hati yang tenang dan stabil. Mereka bisa menyaksikan berbagai peristiwa tanpa terlalu terpengaruh secara emosional. Namun ada juga jenis jiwa yang berbeda. Jiwa yang seolah memiliki lapisan perasaan yang jauh lebih dalam, lebih halus, dan lebih peka terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Kepekaan seperti ini seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Dari luar, orang tersebut tampak biasa saja. Ia tertawa seperti orang lain, bekerja seperti orang lain, dan menjalani hidup dengan cara yang tampaknya sederhana. Tetapi di dalam dirinya, ada dunia perasaan yang jauh lebih luas daripada yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Aku pernah menyadari hal itu pada diriku sendiri suatu hari yang sangat sederhana. Saat itu aku berada di sebuah tempat yang tidak terlalu ramai. Di seberang jalan, aku melihat seorang lelaki tua sedang duduk sendirian di bangku kecil. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dari pemandangan itu. Banyak orang tua duduk di pinggir jalan setiap hari. Tidak ada yang aneh. Namun entah mengapa, ketika aku melihat wajahnya, ada sesuatu yang terasa menyentuh hati. Aku tidak mengenalnya. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Tetapi di wajahnya ada semacam kelelahan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan usia. Seperti seseorang yang telah berjalan sangat jauh dalam hidup dan membawa banyak cerita yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Aku berdiri cukup lama memperhatikan dari kejauhan. Dan anehnya, saat itu aku merasakan sesuatu yang sangat halus. Bukan kesedihan yang jelas. Bukan juga rasa iba yang dramatis. Lebih seperti getaran kecil di dalam hati yang membuatku sadar bahwa manusia sering menyimpan begitu banyak hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Pengalaman kecil seperti itu mungkin tampak sepele. Namun jika seseorang sering mengalaminya, ia akan mulai menyadari bahwa hatinya bekerja dengan cara yang sedikit berbeda. Kepekaan seperti ini kadang menjadi anugerah, tetapi kadang juga menjadi beban. Karena ketika seseorang terlalu peka terhadap perasaan orang lain, ia juga lebih mudah merasakan kesedihan, kekecewaan, dan luka yang ada di sekelilingnya. Hal-hal yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain bisa terasa sangat